Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Inujana dengan nomor NIM C115. Di sini saya akan memaparkan ulang materi yang sudah saya dapatkan di praktikum dari minggu kedua hingga ke minggu 11. Berikut materi saya paparkan. Untuk pertemuan kedua, kita mempelajari mengenai ciri visual primer dan sekunder. Nah, tujuan sendiri dari pertemuan ini yaitu untuk mengetahui ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder pada ikan serta memahami anatomi reproduksi pada ikan. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi dan dapat dilihat contohnya seperti gonad dan organ reproduksinya. Nah, organ reproduksi dari jantan itu ada testis, sedangkan untuk betina ada ovarium. Testis merupakan sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding dorsal dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Terdapat juga vas deferens adalah tabung atau saluran yang dibentuk dari otot yang menghubungkan testis dengan lubang urogenital dan fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Sedangkan pada betina yaitu ada ovarium, adalah sepasang organ yang terletak di rongga tubuh atau teleostei dan berfungsi sebagai tempat untuk membuat telur. Nah, di betina juga ada oviduk yang merupakan saluran ovarium yang terbuka ke area ovipor. Ini gambar dari organ reproduksi betina dan jantan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian ovarium. Nah, ini adalah oviduk, sedangkan ini adalah saluran urogenital. Sedangkan ini pada testis jantan, ini bentuk dari vas deferens jantan dan saluran urogenital. Nah, organ reproduksi pada ikan ini ada susunannya, lambung ini adalah bagian lambung, kemudian dilanjut ada bagian usus dan anus. Sedangkan bagian atas ini ada testis, bentuknya memanjang, dan ini adalah paling bawah ada bagian hati, dan di sebelah anus itu ada urogenital. Nah, ini adalah perbedaan ikan emas antara betina dan jantan. Nah, ketika betina ini memiliki 3 lubang, yaitu ada lubang anus, lubang pengeluaran telur, dan lubang urin, sedangkan untuk jantan itu ada 2 saja, yaitu lubang anus atau pembuangan feses dan lubang urogenital atau pembuangan urin dan sperma. Nah, sedangkan untuk ciri seksual sekunder itu terlihat dari luar atau fisiknya dan terbagi menjadi dimorfisme, dan dikromatisme. Dimorfisme itu dilihat dari morfologinya, ukuran, bentuk tubuh, organ khusus seperti gonopodium. Nah, sedangkan dikromatisme itu dilihat dari warna dan coraknya. Baik, setelah kita mempelajari mengenai ciri seksual daripada primer dan sekunder ikan, kemudian ada juga anatomi reproduksi telostoi atau aperbata, selanjutnya di minggu ketiga kita mempelajari organ reproduksi dengan cara pembedahan. Berikut materi saya paparkan. Nah, pertemuan selanjutnya kita mempelajari mengenai organ reproduksi organisme akuatik. Nah, di sini ada organ reproduksi ikan, di mana kelenjar kelamin atau biasa disebut dengan gonad, yaitu pada betina ada ovarium yang menghasilkan sel telur dan testis menghasilkan sel sperma. Nah, ini merupakan gonad ovarium betina dan gonad testis jantan. Dapat dibedakan teman-teman. Ketika ovarium ini dia warnanya itu hitam dan gonad testis jantan itu warnanya seperti sisir dan putih. Betina dan papila jantan. Papila betina ini lebih berwarna merah. Reproduksi jantan pada ikan, yaitu ada testis, yang merupakan organ reproduksi jantan yang berpasangan dan terletak di bawah tulang belakang. Bentuknya itu seperti kantong dengan lipatan-lipatan dan terlapisi dengan lapisan spermatogenik atau spermatosit. Proses keluarnya sperma itu bagaimana sih? Jadi, sepasang testis pada jantan itu akan mulai membesar pada saat terjadi perkawinan, lalu menghasilkan sperma. Nah, sperma jantan itu akan bergerak melalui vas deferens menuju celah atau lubang urogenital. Kemudian, pada ikan jantan, sistem ekskresi dan sistem reproduksi dikeluarkan melalui lubang yang sama. Proses keluarnya sel telur. Tadi kan sudah menjelaskan proses keluarnya sperma, sedangkan proses keluarnya sel telur itu bagaimana? Nah, sel telur direproduksikan di dalam ovarium. Kemudian telur dikeluarkan melalui ovidak yang terbuka ke arah ovipor. Berfungsi mengarahkan sel telur ke arah kloaka, bukan ke ureter atau saluran pengeluaran sisa kotoran. Nah, ovarium pada ikan elasmobranchi terlihat padat, namun strukturnya tidak kompleks, terletak di anterior rongga abdomen. Pada ikan teleostei memiliki sepasang ovarium dan berbentuk sirkular. Nah, ikan teleostei memiliki ovidak yang pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Nah, begitulah teman-teman materi mengenai organ reproduksi dengan cara pembedahan. Ciri seksual sudah, organ reproduksi sudah. Nah, di minggu keempat kita mempelajari tentang perkembangan gonad dan juga
Gambaran histologi. Nah, di minggu kelima kita ada mempelajari mengenai fekunditas dan juga diameter telur. Dan di minggu keenam kita ada mempelajari mengenai HSI dan GSI. Dan di minggu ketujuh kita ada kuliah umum. Sekarang kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan gonad dan gambaran histologi seluler organ reproduksi ikan. Nah, apa sih itu gonad? Gonad merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin gamet. Nah, kalau betina itu ada ovari yang menghasilkan ovum, dan jantan ada testis yang menghasilkan sperma. Tujuan mengetahui perkembangan gonad ini yaitu untuk mengetahui karakteristik pemijahan pada beberapa jenis ikan dan mampu mengetahui waktu yang tepat untuk memijahkan ikan. Nah, cara mengetahui kematangan gonad itu ada yang disebut morfologi, ada juga dikenal secara histologi. Nah, tingkat kematangan gonad merupakan tahapan-tahapan tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Ada TGG1 hingga TGG5. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang GSI dan HSI. GSI atau Gonadosomatic Index merupakan atau yang disebut dengan indeks gonadosomatik merupakan persentase atau perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh yang menunjukkan tingkat kematangan gonad pada ikan. Sedangkan kalau HS itu adalah singkatan dari Hepatosomatic Index yang merupakan persentase perbandingan atau perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan yang menggambarkan proses metabolisme di hati. Hati itu terletak pada rongga tubuh dan ukuran, bentuk, dan volume hati antara ikan berbeda pada setiap individu, tergantung ruang antar organ visceral. Nah, fungsi hati itu apa sih? Yang pertama itu fetologenesis, yaitu berkaitan dengan proses pembentukan kuning telur. Nah, yang kedua yaitu detoksifikasi racun, berhubungan dengan status kesehatan ikan dan menjaga kesehatan ikan, berkaitan dengan sekresi empedu. Nah, yang terakhir itu fungsi daripada hati, yaitu dekomposisi dan metabolisme, berhubungan dengan cadangan energi dan dekomposisi lemak. Apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi GSI dan HSI? Jadi faktor pertama itu adalah faktor lingkungan, yaitu keberadaan logam, berat, kemudian cuaca, dan musim. Sedangkan ada juga tuh faktor dari nutrisi pakannya. Nutrisi mempengaruhi asupan energi untuk fitologenesis dan status individu. Dan yang terakhir itu adalah faktor status individu, kesehatan, dan tingkat kematangan gonad. Nah, bagaimana sih siklus reproduksi berdasarkan GSI? Ketika nilai GSI itu kurang dari 20%, maka ikan tersebut memijah sepanjang tahun. Ikan memiliki kemampuan untuk melakukan pemijahan sepanjang tahun. Sedangkan ketika nilai GSI itu lebih dari 20%, maka ikan kelompok ini memiliki kemampuan memijah pada musim tertentu. Kemudian, sebenarnya apa sih fungsi nilai GSI dan HSI? Yang pertama, tentu saja kita dapat mengetahui pola pemijahan ikan. Yang kedua, indikator kualitas lingkungan dan kesehatan ikan. Dan yang ketiga, yaitu pengukuran tingkat kematangan gonad. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar mengenai diameter telur dan fagoditas telur. Apa sih yang dimaksud daripada diameter telur? Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran garis tengah telur akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Sebaran garis tengah telur mencerminkan pola memijah ikan tersebut. Sebagai tambahan informasi saja, bahwasanya ketika semakin besar ukuran diameter telur, maka akan semakin kecil nilai fekunditasnya. Dan semakin kecil diameter telur, maka akan semakin besar nilai fekunditasnya. Namun, ketika semakin meningkat tingkat kematangan gonad, diameter telur yang ada dalam ovarium akan semakin besar pula. Tadi kan sudah membahas mengenai diameter telur. Nah, fekunditas merupakan semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG3. Nah, biasanya tuh pada TKG3, 4, dan 5. Karena pada TKG1 itu kadang-kadang ovarium itu belum terlihat dengan jelas. Metode yang umum digunakan itu metode gravimetrik. Metode ini dilakukan dengan mengkoleksi seluruh gonad dari dalam perut ikan untuk kemudian ditimbang, kemudian sebagian gonadnya tersebut diambil sebagai sampel untuk ditimbang. Nah, selanjutnya butiran telur ini dihitung. Gonad tersebut diawetkan dengan larutan Gilson untuk melarutkan dinding gonad sehingga butiran telur itu terlepas, tidak menempel. Nah,
Larutan Gilson ini dapat melarutkan jaringan-jaringan pembungkus telur sehingga memudahkan dalam perhitungan butir-butir telur atau fekunditas. Nah, demikianlah materi yang sudah saya dapatkan di sisi UTS dari minggu kedua hingga minggu ketujuh. Nah, di sisi UAS, di minggu ke-8, saya mendapatkan materi mengenai induksi hormonal. Dan di minggu ke-8, mengenai rekayasa kelamin. Nah, materi selanjutnya itu mengenai induksi hormonal. Hormon itu apa sih sebenarnya? Bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan usus yang disekresikan ke dalam darah dan kemudian dibawa ke organ target. Nah, hormon juga membawa sinyal atau informasi dari satu sel ke sel lainnya. Jenis hormon itu ada dua, yaitu FSH dan LH. Kalau FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone dan LH itu singkatan dari luteinizing hormone. Nah, mekanisme kontrol hormonal yang diproduksikan itu sebagai berikut, di mana dikendalikan oleh hipotalamus, pituitari, dan gonad. Nah, manfaat pemberian hormon itu yang pertama, memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan efisiensi produksi meningkatkan sinkronasi ovulasi dan spermiasi. Nah, metode pemberian hormon itu ada 3, yaitu secara oral, ada secara penyuntikan, dan perendaman. Hormon, Ovaprin, dan OODEM, sebenarnya perbedaannya itu apa sih? Nah, kalau Ovaprin itu dia untuk mempercepat pemijahan agar telur itu matang secara seragam. Sedangkan kalau OODEM itu untuk maturasi dan untuk rematurasi. Hipofisa merupakan kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika, maaf. Nah, ciri-cirinya itu berwarna putih dengan berat 2-3 mg, kemudian memiliki peran dalam mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Nah, sedangkan definisi dari hipofisasi, tadi kan hipofisa, sekarang hipofisasi, merupakan salah satu teknik penyuntikan hipofisa ikan lain dengan tujuan merangsang pemijahan. Nah, materi selanjutnya itu mengenai reversal ikan. Nah, ada tuh teknik pemulihan ikan, yaitu menghasilkan benih yang unggul, di mana benih yang unggul tersebut diperoleh dari induk dari hasil seleksi agar dapat meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu ada ginogenesis, androgenesis, poliplodisasi, dan seks reversal yang akan kita bahas. Namun selanjutnya, sebelum ke seks reversal, kita mempelajari mengenai ginogenesis. Nah, apa sih itu ginogenesis? Ginogenesis merupakan perkembangan embrio dikendalikan semata-mata oleh inti telur. Tujuan sendiri yaitu untuk memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan induk betina. Syarat sendiri daripada ginogenesis yang pertama itu membuat kromosom sel sperma menjadi tidak aktif atau inaktif, kemudian mencegah pengurangan kromosom betina pada proses pematangan sel telur atau oosit. Nah, setelah ginogenesis, kita mempelajari mengenai androgenesis. Definisi daripada androgenesis merupakan perkembangan embrio dari telur yang telah diradiasi atau fertilized irradiated egg melibatkan hanya inti jantan saja. Nah, tujuan sendiri daripada androgenesis merupakan memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan sifat jantannya. Kemudian ada poliploidisasi. Apa sih itu poliploidisasi? Merupakan proses terbentuknya individu poliploid, yaitu individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Nah, selanjutnya ada seks reversal, yaitu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Tujuannya itu menghasilkan populasi yang berkelamin sama atau tunggal atau monoseks. Selanjutnya, di minggu ke-10, kita belajar mengenai bioassay. Selanjutnya, pada minggu ke-10, kita mempelajari mengenai bioassay. Nah, untuk direct sendiri itu ada kelebihan. Yang pertama itu cepat karena satu antibodi sedikit langkah yang digunakan, aktivitas silang antibodi sekunder dihilangkan. Nah, kelemahan sendiri dari direct itu tidak ada fleksibilitas. Terus kemudian imunoreaktivitas dari antibodi dipengaruhi secara negatif oleh pelabelan dengan enzim. Kemudian pelabelan antibodi primer tentu memakan waktu yang lama dan mahal. Kemudian ada juga indirect, kelebihan dari indirect yang pertama itu antibodi sekunder tersedia komersial. Kemudian antibodi primer itu dapat dibuat dalam satu spesies dan antibodi sekunder berlabel yang dapat digunakan untuk deteksi. Kemudian ada juga imunoreaktif maksimum sensitif meningkat. Nah, kekurangan sendiri itu reaktivitas saling mungkin menghasilkan sinyal yang tidak spesifik karena banyak sinyalnya ya. Kemudian langkah inkubasi ekstrak itu diperlukan. Kemudian ada sandwich yang ketiga. Kelebihan sendiri daripada sandwich itu yang pertama, kekhususan tinggi, di mana antigen dan analit secara khusus ditangkap dan dideteksi. Yang kedua itu cocok untuk sampel antigen tidak memerlukan pemurnian sebelum pengukuran. Kemudian ada fleksibilitasnya dan sensitifnya. Kekurangannya itu teknik ini hanya dapat diaplikasikan untuk mendeteksi antigen yang bersifat multivalen. Dan sulitnya mencari dua jenis antibodi yang dapat berinteraksi antigen yang sama pada sisi antigenik yang berbeda. Sekarang epitopnya harus berbeda. Nah, yang terakhir itu ada kompetitif. Nah, kelebihannya yaitu tidak diperlukan purifikasi larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen yang diinginkan. Dan sensitifnya tinggi terhadap perbedaan komposisi dalam campuran antigen yang kompleks, bahkan ketika antibodi deteksi spesifik ada dalam jumlah yang relatif. Nah, demikianlah materi yang saya dapatkan pada pertemuan ke-10. Kemudian di pertemuan ke-11, yaitu mempelajari mengenai preservasi gonad. Apa sih itu yang dimaksud dengan preservasi? Kalau menurut KBBI merupakan pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan pelindungan. Nah, preservasi sperma atau pengawetan sperma merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma itu sendiri. Nah, preservasi ini sperma termasuk dalam kegiatan kriopreservasi. Tujuan sendiri dari preservasi sperma yang pertama, intensifikasi produksi benih.
menghindari gamet mengalami overpanning atau apa ya namanya, awet matang. Kemudian dapat menggantikan biaya pemeliharaan induk, memudahkan pemindahan sel sperma, di mana induk itu tidak perlu ikut dipindahkan atau diangkut. Kemudian memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Nah, ada tuh larutan extender atau media pengencer. Larutan extender merupakan media yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan menginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Nah, apa aja sih? Ada air kelapa, ada air pocari sweat, ada madu, dan NaCl yang ada di infus itu. Next. Nah, tapi untuk menjadi sebuah larutan extender itu ada sebuah ketentuan. Yang pertama, tentu saja tidak beracun. Nah, yang kedua, bersifat isotonik. Yang ketiga, mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa. Kemudian yang keempat, menjamin kehidupan spermatozoa dalam waktu yang lama dan menyediakan sumber nutrisi bagi spermatozoa. Nah, itulah materi yang sudah saya dapatkan di semester 4 ini mengenai fisiologi reproduksi dari minggu kedua hingga minggu ke-11. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.